Perkenalkan, kami dari kelompok 6, dan pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Units Produced di Industri Manufaktur. Anggota kelompok kami terdiri dari Samuel, Magdalena, Gabriela, saya Faiza, dan juga Jovan. Tujuan dari proyek ini sendiri ialah untuk menganalisis bagaimana tiga variabel utama, yakni production time, operator count, dan juga downtime mempengaruhi jumlah unit yang diproduksi atau units produced. Data yang kami gunakan berasal dari situs Kaggle. Kami menggunakan data numerik dan data kategorikal, termasuk atribut seperti product type, machine ID, shift, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Jovan Alexander. Pada bagian ini, kami membuat visualisasi untuk menyajikan data berbentuk grafis atau visual yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan analisis data. Untuk perbandingan kategori, kami membuat yang pertama rata-rata unit produksi per jenis produk, dan yang kedua, kami membuat rata-rata jumlah unit cacat per shift. Dan untuk perubahan terhadap waktu, kami membuat grafik total produksi per bulan, dan juga jumlah unit produk cacat per bulannya. Lanjut ke bagian penampilan hierarki dan hubungan, kami membuat grafik kontribusi tiap produk type terhadap total produksi, dan juga hierarki produksi berdasarkan product type, shift, dan machine ID. Untuk yang terakhir yaitu plotting relationships, kami membuat grafik hubungan antara produksi dan jumlah cacat, dan juga hubungan antara produksi dan scrap rate. Lanjut ke bagian statistik deskriptif. Untuk bagian ini kami menggunakan tools yang disediakan oleh Excel. Pada tabel-tabel ini bisa dilihat hasil dari rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Pada tabel ini dapat dilihat juga persentilnya, dan pada tabel yang ini dapat dilihat distribusi frekuensi nilai tiap persentilnya. Analisis korelasi digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Berikut adalah contoh korelasi yang terdapat pada dataset kami. Pertama ada production time dan energy consumption yang menunjukkan korelasi positif kuat. Kedua ada defects dan scrap rate yang menunjukkan korelasi positif. Dan yang terakhir ada material cost dan labor cost yang menunjukkan korelasi negatif. Korelasi tersebut bisa divisualisasikan menggunakan heat map dan juga scatter plot. Data cleansing adalah proses mendeteksi dan memperbaiki atau menghapus data yang tidak akurat, tidak lengkap, duplikat, atau tidak relevan. Dalam proyek ini, kami melakukan data cleansing terhadap 3 variabel utama, yaitu units produced, defects, dan juga scrap rate. Proses ini dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan library pandas. Setelah dianalisa, kami menemukan dua atribut yang harus kami ubah bentuknya, yaitu product type dan shift. Karena tujuan transformasi data pada kedua atribut ini adalah untuk membuat nilai-nilai pada data memiliki suatu value berupa angka, maka akan digunakan transformasi data dengan cara encoding data, khususnya label encoding. Berikut merupakan transformasi data yang kami lakukan. Kemudian, variabel kedua yang kami lakukan ialah variabel shift. Dilakukan juga proses label encoding terhadap kolom shift menggunakan library string. Itu adalah bagian data analisis sederhana. Jadi regresi data sederhana ini saya buat dengan menggunakan bahasa Python yang dibuat untuk memprogram membaca data dari file CSV atau Excel yang kita punya. Jadi kami di sini menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Seperti biasa menggunakan program Python untuk memanggil si bagian CSV-nya pada bagian ini. Dan juga saya membuat program untuk memunculkan koefisien untuk setiap nilai independennya. Supaya dengan demikian saya dapat mempertimbangkan untuk menentukan variabel independen mana yang cocok untuk variabel independen yang saya pilih. Nah, seperti dilihat hasilnya akan menunjukkan seperti grafik pada bagian ini. Jadi semakin besar nilai koefisiennya, berarti menunjukkan semakin tinggi nilai hubungannya antara variabel independen dan variabel dependennya. Contohnya di sini saya membuat jika production time itu sebesar 7,51, operator kan 2 orang dan downtime 0,18, maka diprediksi jumlah unit produksi adalah 127,8. Setelah pemaparan yang dilakukan oleh kelompok kami, terdapat kesimpulan yang dapat kita ambil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Magdalena Konier Sinta dengan NIM 134244036. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu production time dan operator count memberikan pengaruh positif terhadap jumlah unit yang diproduksi, sedangkan downtime memberikan pengaruh negatif terhadap jumlah unit yang diproduksi.
Persamaan regresi yang dibentuk menunjukkan bahwa kombinasi dari ketiga variabel tersebut dapat memprediksi nilai unit produce secara cukup akurat. Selanjutnya, kami akan memberikan saran. Yang pertama, untuk mahasiswa, disarankan agar tidak hanya memahami teori regresi, tetapi juga melatih kemampuan analisis data secara kritis. Yang kedua, untuk asisten. Untuk asisten, disarankan agar mendampingi mahasiswa secara aktif dalam mengeksplorasi data dan penggunaan analisis regresi, serta membimbing lebih lanjut mahasiswa. Yang ketiga, untuk dosen, disarankan agar menggunakan temuan ini sebagai dasar merancang studi kasus aplikatif di bidang industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada pertanyaan, kami siap menjawab.